Kalau itu mah nggak ditolerir, dia harus baca Fatihahnya karena Fatihah rukun. Kalau yang tadi makmum masbuk, saya baca Fatihah, ente baru masuk nih jadi makmum. Saya kulhu, ente baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, baru segitu. Saya ruku, ente boleh ruku sama imam. Tuh Fatihah ente ditanggung sama imam. Namanya makmum mas. Tapi kalau makmum muafik, sama-sama nih kita nih, sama imam baca Fatihah bareng-bareng, ente karena keenakan nih imam suaranya, ente nggak baca Fatihah. Imam kulhu misalkan bacanya saking enaknya, ente ngamatin aja nggak baca Fatihah. Imam ruku, ente nggak baca Fatihah, ente ruku, ente nggak sah sholatnya, batal. Gitu. Karena Fatihah baik imam baik makmum. Itu. Yang ketiga syarat berjamaah itu alayat kuna makmuman. Jadi jangan terbukti imam kita itu makmum. Jangan. Kecuali mantan makmum nggak apa-apa. Mantan makmum tadi kayak tadi itu nggak apa-apa. Tapi lihat-lihat juga ya, lihat-lihat juga kayak tadi itu. Kalau sama-sama mantan makmum jangan mundur lagi jadi bikin imam sama makmum, jangan. Udah sholat sendiri aja. Kalau sama-sama mantan kan ada juga yang begitu tuh. Suka-suka dilihat di masjid itu. Udah sama-sama mantan makmum dia mundur. Udah dapat 27 mau dapat 27 lagi, enggak begitu. Nggak dapat ganjaran, justru ngurangin ganjaran sholat. Dan bahkan bisa jadi keluar dari sholat tuh gara-gara sholat. Nah ntar nih yang keempat, bisa keluar kita jadi sholat. Warabi'uha la umiyan. Dan yang keempatnya yaitu jangan imam itu ummi. Di dalam fikih itu ummi itu orang yang nggak bisa baca Fatihah. Karena ada ummi, ada qori. Ada ummi, ada qori. Di dalam ilmu fikih yang namanya qori itu orang yang benar baca Fatihah. Karena Fatihah rukun. Jadi bukan kayak kita ngundang maulid, ngundang apa Isra Mi'raj kan suka ada qori itu. Bukan itu qori di sini di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih qori itu orang yang benar baca Fatihahnya. Makanya perlu belajar ilmu tajwid, majrahul huruf. Karena saya bilang tadi bisa juga nih orang keluar dari Islam bahkan gara-gara nggak ditasdid baca Fatihahnya. Gara-gara nggak ditasdid bisa keluar dari Islam. Di mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nggak tasdid tuh, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau nggak ditasdid berubah artinya. Hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Keluar dari Islam nggak tuh? Keluar dari Islam nggak? Nah itu. Makanya di dalam ilmu fikih itu yang namanya qori itu orang yang benar baca Fatihahnya. Harus benar baca Fatihahnya. Jangan sampai contoh, mohon maaf, cadel, nggak bisa ngomong ro. Allahumma maliki yaumiddin, nggak bisa ngomong ro. Allahumma nilahim. Dia jangan imam, suruh mundur. Jangan. Ada lagi, mohon maaf, ngalhamdulillah ngirabbil ngalamin ngarrohman ngirahim, nggak begitu tuh. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Mohon maaf, nggak boleh. Kalau memang itu imamnya dua-duanya begitu, umi dua-duanya, kayak tadi ngalamin juga imamnya, makmumnya ngalamin juga, sah jadi imam, sah berjamaah tuh. Kalau titiknya sama, ngalamin juga imamnya, ngalamin juga makmum, dua titiknya sama, sah dia jadi makmum berjamaah. Atau dia sama-sama juga nggak bisa lo, Allahumma nilahim maliki yaumiddin,
Allah maningilahim, imamnya juga sama, makmumnya sama, sah. Tapi kalau dua titik yang berbeda, yang imamnya ngalamin, yang makmumnya Allah manilahim, nah ini nggak sah jadi imam, nggak sah jadi imam. Kita sama makmum sama dia nggak sah. Makanya penting kita belajar ilmu tahzib, majrurul huruf. Saya biasanya pakai ilmu tajwid Tuhfatul Atfal, kami diajarin sama guru. Jadi ada dasar ilmu ke atasnya. Itu syarat-syarat kita sah menjadi makmum, itu yang keempat. Mungkin di sini dulu sampai 4, barangkali ada yang mau ditanya, monggo. Saya sampai 11 nih. Tapi besok nggak sekarang. Monggo ada yang mau ditanya. Siap. Namanya siapa? Di perkembangan ini karena muda Politeknik Ilmu Masyarakatan angkatan 58 sama Ibu Karena Faro STB 2023 Prodi Manajemen Pemasyarakatan Kasbin. Saya bertanya Pak, kan tadi dijelaskan tentang 2 orang yang pada jamaah, yang satu tidak bisa mengucapkan roh, yang satu tidak bisa mengucapkan a. Kalau dua-duanya titiknya berbeda, lantas bagaimana Pak? Apakah mereka tidak sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri atau bagaimana Pak? Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi gimana kalau karena ini Fatihah ini rukun sholat Fatihah, maka yang namanya qori itu yang benar baca Fatihahnya. Makanya kita tuh ya di sini ada guru, kita belajar kita ulas terus. Karena emang ini Fatihah ini rukun sholat. Jadi harus belajar terus tuh, walaupun dia ngalamin Allahman, itu kalau dia belajar terus. Saya punya, ya dibilang murid tuaan dia sama saya, udah bapak-bapak semua di Keramat Jati, itu udah tua, bahkan dia mohon maaf stroke, nggak bisa ngomong roh, tapi karena dia terus belajar, hilang tuh rohnya dia. Bahkan di Jawa sendiri ya emang ada gitu ya, tapi kayak Jahid, siapa? Anwar Jahid tuh, itu qori dia, qori bagus banget suaranya, nggak kelihatan Jawanya gitu, logat Jawanya. Jadi kalau dia belajar terus, Pak, insya Allah logatnya itu cengkoknya bagus. Di Indonesia itu cengkoknya paling bagus, cengkoknya di Indonesia tuh. Lihat qori-qori internasional yang menang dari mana? Indonesia. Kiai Muhammad ZA, Ketua MUI Depok nih, Kiai Dr. MUI Depok, itu menang qori, menang tafsir, menang fikih dan bahasa Arab. Itu sama Raja Arab dikasih ke dalam masuk Ka'bah sepuas-puasnya. Dokter MUI yang punya pondok pesantren di Bedah. Bukan nama MUI, bukan. Lupa saya orangnya. Itu orang Indonesia, menang tuh. Lawannya orang-orang Timur Tengah. Karena apa? Cengkoknya bagus orang Indonesia. Bagus orang Indonesia cengkok-cengkoknya. Kayak yang anak-anak muda yang sekarang Salman tuh menang di Iran. Jadi terus kita berusaha untuk belajar dulu. Kalau emang tadi kasusnya ternyata dia ro sama mim gitu, katanya gimana nih, jamaah juga apa kagak nih? Ya alhamdulillah, kalau dia masih belajar, bikin jamaah kalau dia belajar ilmu taklim kayak begini, itu yang namanya belajar tuh dimaklumi di dalam agama, namanya juga masih belajar.
Jangankan yang muda, yang tua juga sama. Kalau masih belajar, dimaklumi nama agama. Kan amal kita hari Kamis tuh diangkat tuh malaikat. Kata malaikat, ini fikihnya nggak bener nih si C nih. Tapi dia ngaji, nggak dapat nilai. Tapi di mata Allah jangan. Dia masih belajar, masih belajar. Jadi kalau orang belajar ada nilai di sisi Allah. Sama kayak kita naik sepeda, jatuh, wajar nggak? Wajar, kenapa? Masih belajar. Begitu, walaupun kita umurnya udah tua. Kalau masih belajar ada sisi nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi silakan enggak apa-apa. Karena masih belajar. Ya, itu saja. Yang lain barangkali? Cukup? Besok lagi kita ganti lagi ya. Terima kasih dari saya, bukan menggurui, mengingatkan kita dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.